masalah pariwisata adalah masalah impres. Kita ingat ada iklan namanya kesan pertama begitu menggoda gitu kan. Selanjutnya terserah Anda. Nah itu jargon itu sebenarnya dalam pariwisata pun begitu. Kita ya kalau datang ke satu negara, contoh saya kemarin dari Bahrain. Begitu datang turun dari pesawat, harum semerbak mewangi seluruh bandaranya. Wangi-wangi oud gitu ya, khas Arabian. Tapi ketika saya pulang dari negara mana datang ke Bandara Internasional Jakarta di Ultimate, keluarnya bau got. Ya, itu gimana impresnya wisatawan ya, kalau kita maklum ya iyalah gitu bau got, tapi wisatawan kita itu bagaimana? Oleh karena itu mungkin Pak Menteri selaku Menteri Pariwisata juga bisa menyurati Angkasa Pura lah gimana caranya, apakah bisa dipindah gitu, gimana gate-nya supaya jangan begitu keluar bau got gitu. Itu masalah impres untuk pariwisata. Saya berikan data bahwa penerbangan hari ini ke Palembang itu penerbangannya 1 jam 5 menit, itu harga tiket terendahnya di 631, Mas Menteri. Yang jauh dikit itu ke Bali, penerbangannya 1 jam 45 menit, itu harga tiket 697. Hari ini penerbangan ke Lampung, itu cuman menempuh waktu 50 menit, harga tiketnya paling rendah itu 937. Artinya harga tiket di Lampung dengan jarak tempuh yang sangat pendek lebih mahal dibandingkan dengan penerbangan ke Bali yang 1 jam 45 menit. Jadi 2 kali bolak-balik ke Lampung itu sama dengan sekali ke Bali. Ini sangat memberatkan untuk para pelaku pariwisata di Lampung yang tadinya kita banyak sekali mendapatkan wisatawan mancanegara yang mereka memilih New Bali itu ke Lampung. Mas Menteri pasti pernah hadir di Pesibar bagaimana banyaknya turis-turis asing ke sana. Hari ini itu turunnya luar biasa. Dan ini juga mempengaruhi para pelaku UMKM-nya dan ekonomi kreatif. Tentunya mereka dengan nggak ada wisatawan, para pelaku wisatawan juga berkurang dalam membeli produk-produk UMKM dan juga ekonomi kreatif di Lampung. Dan juga ini berpengaruh kepada wisatawan Nusantara juga. Karena yang tadinya Lampung menjadi tempat tujuan, hari ini mereka tidak menjadikan Lampung lagi sebagai tempat tujuan. Jadi ini permasalahan yang sangat krusial. Mudah-mudahan Mas Menteri bisa melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya untuk bisa membuat batas harga tertinggi gitu. Jadi jangan sampai harga di Lampung ini sangat mahal. Karena kalau ini terus-menerus akan menjadi permasalahan yang cukup luar biasa dalam menggerakkan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Tutup dengan pantun. Jadi karena waktu saya masih banyak ini. Ayam cemani dimakan buaya. Buaya lapar kena jerat jala. Lampung adalah provinsi kaya budaya, memiliki potensi wisata yang besar pula. Masih ada satu biar ganjil. Tumbuk kopi di atas lesung. Kopi Robusta khasnya Nusantara. Ayo kapan Pak Sandi ke Lampung, lihat pantai Balinya Sumatera. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu kan bertemu Pak Menteri. Ibu kan kenal Pak Menteri Sandiaga Uno. Pak Sandi kan sering pernah datang ke Sulawesi Tengah, bahkan ziarah ke makam. Masa Ibu nggak pernah cerita tentang bagaimana indahnya Pulau Togean? Ya, saya sudah pernah bertanya dan pernah mengusulkan bahwa Pak Menteri sendiri pernah ke Pulau Togean. Sekarang saya mungkin akan sampaikan bagaimana Pulau Togean secara gambar ya Bu. Ya Pak Menteri bersama ibu-ibu, Pulau Togean merupakan kepulauan yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, Indonesia. Secara administratif wilayah ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una Kepulauan Togean, terbentang sepanjang kurang lebih 90 km. Destinasi pariwisata di Pulau Togean sangat luar biasa indahnya. Bahkan diibaratkan ya akuarium raksasa. Saya pernah duduk di dapur mereka, ya, kemudian makan pisang goreng di situ, ikan itu bermain-main di bawahnya. Luar biasa indahnya kaca, ya, luar biasa. Dan saya sebetulnya menginginkan Pak Menteri bersama Komisi 10 kunker sekali-sekali ke Pulau Togean. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, Kepulauan Togean dinyatakan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Tapi sampai di situ Pak Menteri nggak ada kelanjutannya lagi sampai detik ini.
Sekarang alhamdulillah jalur ke situ sudah dibuka untuk penerbangannya. Sudah 2 tahun ini berhenti penerbangannya dengan anggaran pembukaan yang luar biasa, pembangunan bandara yang menghabiskan ratusan miliar, 2 tahun berhenti. Nah sekarang baru lagi dibuka. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh lagi Pulau Togean. Karena beberapa tempat itu sudah disewa oleh turis-turis luar dan mereka mengadakan kontrak selama 25 tahun. Kalau kita mau masuk ke sana harus membayar dengan dolar. Sungguh rugi anak-anak negeri tidak memanfaatkan pulau seindah itu. Lalu saya tutup dengan pantun. Bukan durian sembarang durian. Durian dari Bengkulu yang diidam-idamkan. Semua pandangan dan harapan sudah kami sampaikan. Semoga berkenan dan segera laksanakan. Ada nggak? Ada pantun ngancem. Ini perintah pengancam ini. Pantun ngancam ya. Silakan Mas Mitra.